Gue yang ngarahin. nyentuh atau gue yang disentuh? Ya Kalau gua. gue yang disentuh, gue harus minta nikahin dong. Oh, oke, balik lagi bersama gua Doyo di official channel Doyo No Cure bareng konten Postboot alias podcast gabut nih guys. Kalau kemarin ada konten yang joget-joget, apa sih itu namanya, joget-joget katak, gaya katak. Kali ini nggak ada yang namanya joget-joget gaya katak, tapi ada yang lebih seru daripada gaya katak. Penasaran? Tonton sampai habis ya. Jadi kali ini gue bakalan sedikit challenge si Ayu nih kan. Si Ayu. Oh iya, sampai lupa gue kan, buset. Kenalan dulu dah. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Monica. Dari mana lu? Dari rumah Om. Dari rumah Om. Gue dipanggil Om anjir. Jika dipanggil Om. jadi- Tua banget gue ya. Dua, Emang gue ada muka-muka Om gitu? enggak ada baing aja. Baing. Oke. Kesibukan lo apa sih? Kalau boleh tahu nih, gue nih. Yang pastinya bukan open BO ya. Jadi gue kerja di salah satu perusahaan Di Palembang bidang, ya? Iya, di Palembang, di bidang handphone lah. Di bidang handphone gitu ya. Oh, perusahaan di bidang handphone gitu ya. Kalau boleh tahu nih kan, selain kesibukan lu kerja nih kan, ada kerjaan lain nggak gitu? Selain open BO lah gitu. Enggak sih, sebenarnya kalau aku sendiri nggak terlalu banyak aktivitas. Kalau habis kerja biasanya nongkrong sama teman-teman. Oh, nongkrong. Jadi hidup lu tuh pokoknya kerja, habis kerja nongkrong gitu ya? Enggak Jadi, juga. Kalau misalnya ada waktu luang, gue nongkrong. Nongkrong. Tapi kalau nggak ada waktu luang, gue di rumah nonton. Oh, di rumah nonton. Oh, lu suka nonton lu ya? Iya. Nonton apa tuh? Boleh tahu tuh? Jadi gue suka nonton film-film Mandarin gitu. Oh, Mandarin. Bukan film yang belakangnya tuh XXX gitu bukan? Enggak. Oh, enggak. Itu si Rangga yang suka nonton. Mungkin gue mau tahu nih kan, sekarang lu punya pacar nggak sih? Enggak ada. Sebenarnya enggak ada. Oh, sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada, cuman yang deket lumayan banyak. Oh, yang deket lumayan banyak gitu ya. Enggak, bukan fuckdoll. Jadi kan cewek itu kan harus selektif ya memilih. Selektif gitu ya. Jadi gue dulu juga pernah setia sama satu cowok. Pernah setia sama satu cowok terus. Kenapa tuh lu diapain gitu? Enggak diapa-apain. Oh, nggak diapa-apain terus. Jadi Trauma lah, lu bisa dikatakan trauma sama satu cowok itu gitu ya. Bisa dibilang gue pernah percaya sama orang. Terus lu jagalah kepercayaan itu terus. Terus ya mungkin terlalu banyak kebohongan, jadi kayak nggak bisa. Jadi kalau mau percaya lagi sama cowok agak susah. gitu karena lu udah pernah dibohongin gitu ya. Ingat guys, nggak ada fuckboy, fuckgirl yang ngaku fuckgirl. Iya. Fuckboy, nggak ada. Jadi dia termasuk sad boy, sad girl. Iya. Pokoknya nggak ada fuckboy atau fuckgirl yang bilang kalau dirinya itu fuckgirl atau fuckboy. Yes, pasti side. Pasti dia bilang sad boy, sad girl gitu kan, sad boy atau sad girl gitu. Lo Iya, juga iya. sama. Iya, gua sebenarnya sekarang nggak usah dibahas gitu. Soalnya kalau dibahas terpanjang cuy, nggak enak lah gitu kan. Gue mau nanya nih kan, Ayu nih kan, gue yang gue kenal itu kan Ayu tuh suka sering nyanyi gitu kan, suka kalau misalnya di kayak di akun-akun di ini tuh kan talent lu kan nyanyi gitu kan. Pernah nggak sih lu nyoba untuk audisi gitu? Nah ini gue pernah ikut lomba salah satu di radio di Palembang. Oh, salah satu radio di Palembang. Gue tuh orangnya pesimis ya. Jadi saat gue ikut lomba, terus gue nggak dapet juara itu, Terus? gue nggak akan coba lagi. Oh, jadi lu orangnya kalau misal ketika lu satu kali nyoba dan lu itu gagal dan lu nggak ada power lagi untuk mencoba yang berikutnya gitu ya? Oh, sebenarnya nggak kayak gitu konsepnya. Ya karena gue nggak ada yang support. Lu Cuma gue nggak ada. punya pacar. Masalahnya lu mau nggak sih pacaran gitu kan? Lu kan maunya sekarang itu ini cuy, apa namanya? Maunya deket doang, temen doang, jalan sana sini Nggak gitu juga kan? sih. Tanpa status. Nggak bukannya pengen deket doang. Jadi kita kan sebagai cewek tuh harus cari tahu dulu ya sifat cowok tuh kayak gimana. Kan banyak banget cowok bahkan suami orang. Suami orang. Ada apa dengan suami orang? Cowok udah punya cewek. Cowok udah punya cewek. Nah, terus kenalan sama kita ngerasa nyaman, terus dia bilang nggak ada cewek, gimana? Oh, padahal dia punya pasangan gitu ya. Coba deh lo kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak gitu lagi gitu kan. Bukan ketemu sih. Coba deh lo kalau misalnya dia nonton gitu kan. Orang yang kayak gitu, bukan dianya gitu kan. Orang yang kayak gitu nonton. Mau ngomong apa sih? Lu mewakili semua cewek gitu deh.
Jadi gue cuma mau ngomong buat cowok-cowok di luar sana, kalau kalian udah punya pasangan, please banget jangan deketin cewek yang memang lagi bener-bener cari pasangan, karena kalian belum tahu kan something mereka sebelumnya itu mereka tuh kayak jomblo tuh gimana. Contohnya kayak gue pernah ngerasain yang bener-bener sakit banget, terus dideketin lagi sama cowok yang punya yang kayak gitu, yang anjing juga, yang bangki juga ya, yang bengki juga. Terus udah lu lagi sakit gitu kan, terus dideketin sama cowok yang kayak gitu, nambah sakit lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya pasangan, janganlah gitu. Coba aja buat ngerawat hubungan. Jadi jangan cari kesenangan baru. Karena memang kalau untuk hal yang seneng-seneng itu di awal. Karena kita kan belum tahu sifat orang tuh kayak gimana. Terus dia tuh orangnya, ya kalau cowok ya, nggak tahu nih. Kalau cowok mau deketin cewek, sampai isi perut juga dikeluarin. Oh benar sih, kalau cewek tuh udah setia gitu, udah sayang gitu ya, sampai ke isi perut pun udah dikeluarin gitu. Kalau cewek dia jual mahal duluan nih. Oh pertama tuh ya, pertama tuh. Suka nih, belajar nih gue nih. Tapi kalau misalnya dia udah sayang sama cowok, sampai tuh cowok nyakitin dia berkali-kali juga bakal tetap dilanjutin hubungan. Oh, walaupun dia udah berkali-kali, tapi kalau dia udah sayang, tapi kan kalau misalnya udah disakitin itu kan bisa menimbulkan ketidaksayangan lagi dari dia gitu kan, dari seorang cewek gitu. Tergantung dari hubungannya sendiri. Tergantung dari apa kesalahan dia gitu ya. Jadi cewek tuh sebenarnya bisa maafin kalau misalnya cowok itu sendiri juga ngakuin kesalahan. Nah, kurangnya cowok itu, bangsatnya cowok itu, mereka udah salah, nggak mau ngaku salah. Oh, mereka udah salah tapi nggak ngaku salah gitu ya? Nggak juga sih sebenarnya. Wanita tuh kadang menjudge kita itu salah, padahal sebenarnya tuh nggak salah, coy. Nggak salahnya? Ya, oke lah, bisa dibilang itu kan cewek itu kan memang selalu benar gitu kan, tapi nggak ada kondisi di mana cowok tuh harus bener-bener ngerahasiain itu gitu loh. Tapi wanita tuh kadang menjudge kita tuh, lu tuh salah gitu, lu tuh harusnya kayak gini gitu. Nah, tuntutan cewek tadi itu yang tidak bisa dipenuhi sama cowok, makanya dicap itu salah, cowok itu salah gitu. Kayak misalnya nih, cewek tuh kan suka banget tuh kan ngechat. Nah, itu kan kita lagi sibuk tuh kan, lagi kayak gini nih kan, gue lagi podcast itu, tapi cewek pacar gue tuh pokoknya si itu tadi tuh ngechat mulu gitu kan. Dia nggak tahu kalau gue nih lagi sibuk gitu kan. Gitu gua maksudnya. Kasih tahu. Jadi kalau kenal sama cewek itu jangan pakai topeng. Jadi cewek tuh nggak suka perubahan yang drastis ya. Kalian deketin cewek, pasti waktu, uang, tenaga, teman aja ditinggalin semuanya demi cewek. Iya benar. Terus tiba-tiba kalau lo ada aktivitas yang sebelumnya memang dia tahu, cowok berubah karena bosen. Enggak gitu juga bro. Ya, udahlah kita nggak usah kita debatin lah ya. Nggak bener nggak sih? Enggak. Jadi intinya gini ya, buat cewek-cewek semuanya yang udah. Sorry nih ya, gue nggak bisa mewakili lu pada cuy. Soalnya gue terpojok di sini, salah semua nih. Buat cewek, buat semuanya sih, mau cewek mau cowok. Iya. Kalau kalian ngejalanin suatu hubungan, itu kalian pertahanin cuman karena dasar udah lama pacarannya, tapi yang pasangannya tuh nggak peduli lagi, lebih baik di stopin aja. Buat apa kita memperjuangin orang, yang orang kita perjuangin lagi memperjuangin orang lagi? Gimana? Sakit ya? Sakit nggak sih? Sakit ya? Jadi bisa aja. Mundur aja, masih banyak kok kebahagiaan yang lain. Iya. Oke deh, cukup dah soal itu gitu kan. Lu tuh tipe orang yang milih-milih nggak sih soal cowok gitu? Harus kayak gini, harus kayak gitu, harus yang ini ya gitu? Enggak sih, sebenarnya kalau gue lebih ke rasa nyaman ya. Karena gue bilang banyak mantan, gue juga banyak mantan. Dari yang mukanya hancur, dari yang usianya jauh. Yang penting wangi aja. Yang penting wangi gitu ya. Coba lu wangi nggak gue? Wangi dong. Oh enggak. Lupa gue tadi pakai. Oh jadi lu nggak terlalu pilih-pilih gitu, tapi yang penting ngobrolnya nyambung sih. Yang penting ngobrolnya nyambung gitu, dan pastinya keleknya wangi gitu ya. Iya. Iyalah bro, lu cowok tuh harus wangi cuy. Karena pada kesinggung semua nih yang di sini nih. Aku mau kasih bocoran. Cewek itu paling suka banget nyium bagian punggung. Oh, jadi lu kalau misalnya mau jalan banyakin parfum aja di punggung. Sat semuanya gitu ya. Iya sih sebenarnya. Ya. Oh, gue baru tahu juga tuh kalau cewek suka. Makanya kalian kalau pakai parfum cuma di tangan doang diginiin, mana wangi lah. Oh, tapi kan cewek juga suka tuh yang di sini-sini gitu kan. Ya kan cowok kan.
dari belakang tuh. Kalau gue naik motoran tuh kan suka ada, kenapa sih gitu, wangi katanya. Iya, Oh, makanya cewek suka banget cium di daerah. oh daerah-daerah sini ya, daerah-daerah sini ya. Kenapa sih itu sukanya tuh kenapa gitu? Ada apa sih, ada? Kayak kalian pegang squishy kenyal, enggak? Oh di situ juga kenyal gitu ya? Enggak, maksudnya rasanya sama enak. Oh. Aduh, fokus. Ya, oke, fokus. Nah, yuk, kalau misalnya dia ngomong-ngomong soal nikah nih kan, kalau misalnya lu nikah, lu pengennya yang kayak gimana tuh? Tipe cowok yang kayak gimana tuh yang soal nikah gitu kan? Masalah kalau nikah ini kan soalnya panjang gitu kan? Jadi kalau pacaran gue nggak ada kriteria, tapi kalau untuk suami ada. Gimana tuh? Yang pastinya harus soleha gitu ya? Soleh gitu ya? Gue lebih kayak seneng ke cowok Chinese. Chinese? Yes. Kenapa tuh putih ya itunya? Apanya? Enggak, jadi gimana ya? Jadi kayak lebih ke ya pertama memperbaiki gen. Tapi kan lu tahu kan, lu tuh kan enggak, keluarga lu tuh kan enggak terlalu yang mana gimana mancung tuh ya, terlalu gitu kan. Chinese kan nambah, lu ngambil putihnya makanya doang cari gitu. yang hidungnya mancung, jangan yang Chinese yang hidung mancung tuh emang ada gitu? ada lah. Oh. Jadi gue lumayan banyak kenal teman-teman Chinese. Oh, pasti Chinese gitu ya. Jadi nggak tahu ya, mungkin perbedaannya kerasa banget. Kalau maaf banget. Ya. Kalau yang pribumi nih, pribumi nih kenapa tuh pribumi? Ya mereka kayak lebih gimana ya? Karena mungkin cowok Chinese yang aku deketin juga lumayan dewasa, Oh, bukan lebih koko aware lah ya gitu ya. Om ya, bukan. Jadi kayak yang satu tuh 2 tingkat di atas aku. Jadi cara mereka ngomong dan memperlakukan aku tuh kayak lebih sopan. Lebih sopan gitu ya, lebih dewasa, lebih sopan dan lebih menghargai kita gitu ya. Oh. Tapi kalau orang pribumi nih gimana tuh yang pernah ini gua sikat ya. Jadi kalau misalnya kayak orang-orang, bukan bilang orang-orang kita ya, bukan gua trauma sama orang kita, enggak. Itu kan cuma keinginan aja. Kalau misalnya ya dapatnya orang pribumi ya nggak apa-apa. Cuman ya kayak pengennya kalau dapat nanti pasangan hidup yang memang satu kali dalam seumur hidup. Gua nggak mau jadi janda muda. Oh iyalah, siapa sih yang mau jadi janda muda gitu kan? Yang pasti lu pengennya yang Chinese gitu ya. Iya. Gua nggak masuk kriteria nih. Aduh Ya udah, matanya tinggal disipit-sipitin aja. Gini aja gitu. Bilangnya lu olang. Oh, ngolong mana lo gitu ya. Jadi dia guys suka yang orang Chinese gitu. Jadi buat kalian yang nonton ya, orang ini suka sama dia, langsung DM aja di apa namanya? @amonika1232. Tuh. Pokoknya ntar gua di fallback. di description gua kasih dah. Tadi kan udah nih kayak gitu kan. Gua mau nanya dikit nih. Kalau lu pernah nggak sih nakal gitu, kayak main-main ke tempat ini dugem gitu? Enggak. Samsek nggak pernah tuh? Wah bohong lu. Pernah sekali. Jadi ceritanya habis putus. Oh, habis putus, diajakin teman gitu. Daripada lu. Enggak, itu bertepatan sama malam tahun baru. Tahun baru. Wah. Jadi ya di salah satu tempat klub malam di Palembang. Jujur aku nggak pernah masuk tempat kayak gitu. Terus masuk. Terus apa rasanya? Yang ada di pikiran gue pertama kali sebelum masuk, tempat itu bener-bener kayak tempat-tempat yang kayak orang-orang jorok kayak gitu lah. Oh. Terus pas gue masuk, enggak sih, kayak yang semua orang di dalam itu cuma pengen have fun aja. Iya, sebenarnya lu salah kalau ngomongin di sana itu orang-orang jorok yang lu kan taunya di Instagram tuh cuma yang kan joget-joget bungkus gitu kan. Ya kayak gitu kan, tapi ternyata enggak kayak gitu. Di sana tuh semuanya tuh penuh dengan orang-orang yang lagi galau, yang lagi banyak problem, yang pengennya itu happy, yang di rumahnya itu lagi lagi hancur kusut lah pokoknya gitu. Yang pakai baju-baju seksi ya memang porsi mereka di pekerjaannya di situ. Iya, dia udah ditakdirkan untuk kesana gitu kan. Jadi ya. Tapi gue nggak mabok, gue cuma masuk. Nggak seru dong. Ya gue bikin seru aja, gue kan. Oh gitu ya. Iya. Gue cuma masuk. Masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam. Iya, masuk ke dalam. Kalau keluar kemana? Keluar dong. Oh iya. Nggak, jadi gue masuk. Santai. Tuh ada gue denger anjir. Nggak, jadi gue masuk. Kita bertiga waktu sama teman cewek semua sih. Jadi gue masuk, jadi 2 teman gue mabok. Lu 2 teman lu yang imbangin gitu ya? Ya karena gue memang sebagian ada cowok yang kayak mepet gitu kan. Jadi gue nggak berusaha buat nggak minum, buat ngejaga biar ada yang kontrol lah gitu ya. Terus akhirnya tuh gimana tuh pulangnya?
pulangnya mabok di parkiran, semua pada jatuh. Gue nggak bisa bawa mobil. Tapi pulangnya sama siapa tuh? Iya, bertiga. Jadi teman gue yang bawa mobil, dia bukan pura-pura mabok sih, memang benar-benar mabok. Jadi dia nggak bisa bawa mobil. Tapi pura-pura sadar. Enggak, jadi memang benar nggak sadar, jatuh, mereka berdua jatuh. Jadi gue minta tolong sama orang di sana karena gue juga waktu itu belum bisa bawa mobil. Jadi ya gue kenal sama cowok kan di sana, bukan dibungkus ya, bukan dibungkus ya, bukan ya. Maksudnya kenal di situ karena lihat teman-teman gue mabok. Jadi minta tolong dia lah buat bawain mobil gitu ya, buat pulang ke kosan gitu. Temen gue. Oh, ya gue kira habis itu lah. Dan gue bilang sama ibu gue itu. Habis itu mereka gimana tuh? Mereka tuh berdua tuh kena, dia kan biasa kan kalau cewek mabok tuh suka yang aduh gue pengen dipeluk nih, aduh gue pengen ini nih gitu. Rasanya enggak ada rasa gitu ya. Cuman kayak memang ngomongnya ngelantur. Oh, ngomongnya ngelantur gitu. Dan gue pertama kali lihat orang mabok. Jadi lu pertama kali tuh ngeliat orang mabok. Gue pertama kali lihat orang mabok. Dan mereka tuh kayak lebih kalau orang menurut gue ya, kalau orang mabok tuh ngomongnya jadi kayak lebih jujur aja sih. Oh, dia lebih ngisi. Jadi apa yang di perasaan dia, yang di pikiran dia tuh jadi diomongin semua gitu ya, nggak ada yang ditutup, lebih jujur gitu ya. Wih, gila. Berarti kalau lu mau ajakin jujur pacar lu, boleh lah lu ajakin mabok dulu gitu kan. Abis tuh ajak mabok, jangan ajak ke hotel leser-leser. Oh, minimal lu ke? Enggak, jadi tenangin aja. Oh, tenangin aja. Ya. Jangan mabok gitu. Minum aja, jangan mabok sampai mabok. Jadi minumnya jangan satu teguk, satu botol biar mabok. Biar dibungkus. Yang penting lu kalau mabuk itu jangan sampai dibungkus lah gitu kan. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah corona nih gitu kan. Lu tahu sekarang kita udah new normal gitu kan, tapi ya dibilang new normal juga masih banyak orang yang pakai masker, masih juga harus hati-hati gitu kan. Pendapat lu gimana sih? Kita harus gimana sih menghadapi new normal yang sekarang ini gitu? Menurut gue lebih berdampak positif aja sih. Jadi kan contohnya kayak gue sih. Oh, corona berdampak positif bagi lu? Iya. Kenapa tuh? Karena orang jadi lebih bersih. Jadi gue kan kerja di mall nih. Jadi orang masuk, mereka harus cuci tangan dulu. Ya, dicek suhu tubuh gitu ya. Iya. Jadi kan gue kalau ketemu sama konsumen, ada konsumen yang kalau ngomong depan muka banget. Kalau nggak pakai masker tuh gimana? Ngapain dia kayak gini? Dia ngomong kayak begini, nanya. Jadi kalau terus bagusnya dia pakai masker ya kagak muncrat. Oh, biar nggak muncrat gitu. Cerot maksudnya dari mulutnya. Apa? Muncrat. Oh, muncrat. Kagak apa? Tadi enggak. Aduh, otak gua. Aduh. Terus juga lebih tertib aja sih kalau menurut gue ya, lebih tertib aja. Kalau orang masuk mall juga kayak lebih enak aja sih. Jadi di tempat gue sendiri itu bisa dibilang warung keliling, taman kanak-kanak, tempat orang gila. Nggak usah disebut sih tempatnya. Maksudnya itu banyak semua orang bisa masuk, tapi dengan adanya corona ini ya mereka kan lebih selektif untuk milih orang yang masuk. Oh, berarti kalau sekarang malah lagi masuk ke mall gitu, sekarang di ini ya? Jadi kan di tempat gue tuh nggak boleh masuk sembarangan banget gitu ya? Iya, jadi tempat gue tuh dulu tuh kayak ada orang-orang yang mungkin yang memang agak setengah lah ya. Jadi mereka tuh kemarin bebas mau masuk, kalau sekarang kan nggak bisa lagi karena dijaga juga sama aparat. Terima kasih banget buat aparat. Oh, iya, mantep lah gitu. Kalau lu ngelihat sekarang nih kan gue sering scroll Instagram gitu kan, banyak banget sekarang UMKM yang bertumbuhan gitu kan, usaha-usaha menengah kecil yang bertumbuhan gara-gara corona gitu kan, yang lebih ke online gitu kan. Menurut lu gimana tuh? Lebih bagus nggak tuh bagi perekonomian? Kalau menurut gue ya corona ada dampak baiknya juga, apalagi buat anak-anak kuliah jadi lebih senang masak. Jadi mereka jadi buka usaha sendiri gitu kan. Dan sekarang juga kan nggak susah, ada jasa antar yang murah. Apa itu? Palembang. Ada jasa antar murah 10.000 ke seluruh semua Palembang itu ya? Jadi buat kalian yang suka masak, buat bahan-bahan yang menarik, sekarang lagi ajang-ajangnya banget. Iya sih kayaknya. Dan sekarang itu Jokowi itu mengumumkan bahwa Indonesia itu di tahap penghasilan menengah ke atas gitu. Jadi sebenarnya Jokowi harus berterima kasih banget sama UMKM menengah kecil ke bawah ini, karena di tengah-tengah corona perusahaan pada tutup, UMKM pada naik. Malah dikabarin Indonesia naik ke peringkat penghasilan menengah ke atas gitu. Keren nggak tuh? Jadi buat kalian yang nonton nih ya, ada ide pengen buka usaha, just do it, let's do it. Yes. Just do it. Let's do it gitu pokoknya. Dan sekarang juga jujur gue seneng banget ya, di tempat
jujur di lokasi gue sendiri ada Gimana tuh? tempat tongkrongan. Jadi anak-anak nggak harus ke kota lagi. Jadi ada tempat tongkrongan. Jadi kayak kalau gue lihat sekarang banyak banget kedai-kedai kopi dan gue suka. Iya, ini jadi kita nih sekarang take video lagi di Ngopilai gitu kan. Lokasinya dekat rumah. Lokasinya dekat rumah, jadi itu pokoknya di sini tuh nyaman banget buat kalian nongkrong senja. Pokoknya sore-sore senja di depannya itu kayak ada hammock, dipasang hammock gitu kan. Pokoknya kalau lu tinggal di daerah-daerah deket-deket Talang Jambi, deket-deket bandara, wajib kesini main-main kesini karena orangnya juga humble banget, humble parah pokoknya, iya. Enak. Iya. Jadi teman-teman nggak usah yang rumahnya jauh. Sekarang kalau gue sendiri ya dulu, kalau mau nongkrong kan harus ke kota banget. Pulang nggak bisa malam. Kayak rumah kita dusun jauh, banget gitu ya. Bener-bener jauh. Jadi tetap kota tetap kota, tapi agak di pinggiran gitu ya. Jadi kayak kalau tempat nongkrongnya dekat, jadi kan lebih enak bisa ngumpul. Karena ngumpul itu nggak selalu ngegibah. Iya. Tapi pada dasarnya tetap ngegibah. Pada dasarnya yang bikin seru nongkrong itu gibahin orang. Iya. Apalagi ya, mungkin itu aja kali ya untuk ngulik-ngulik gitu ya. Tapi apa enggak? 5 nyentuh apa tuh? Boleh tuh? Boleh. Jadi kayak kita mau main challenge ini, jadi kita bakalan challenge berdua ini. Jadi kayak permainannya itu lu harus nebak bagian tubuh yang disentuh oleh si orang tersebut gitu. Jadi gua misalnya kayak gua nih kan, gua ngarahin. Gue yang nyentuh apa gue yang disentuh? Ya gua. Kalau gue yang disentuh gue harus minta nikahin dong. Kalau gua sih siap, nggak tahu kalau dianya gitu kan. Koko? Enggak. Tapi gua harus jadi koko dulu gitu kan. Enggak, canda doang. Sayang nanti gak ada yang deketin gue. Jadi permainannya itu yuk. Gua bakal kayak misalnya gua pegang tangan lu gitu kan. Yes. Gua bawa tangan lu itu ke area tubuh gua gitu kan. Terserah itu mau di mana. Dan ketika lu nyentuh itu, lu kayak langsung tebak itu apa gitu. Yang kalah ngapain dah? Posting mukanya sih. Enggak, lebih itu mah kayak lebih enak sih kayak nge-post foto muka. Oh, yang si Ayu. Menang aja ya. Di challenge gitu ya. Oh. Oke. Deal ya? Deal ya. Siapa duluan nih? Siapa dulu nih? Duh. Lo dulu deh. Deg-degan cuy. Lo dulu deh. Bismillah dulu aja lu. Berapa kali tuh? Ya bismillah dulu dah. Gue pokoknya bismillahirrahmanirrahim gitu. Tiga kali gitu ya? 3 kali ya? Siapa dulu nih? Lo dulu. Lu dulu, gue yang nebak atau gue yang... Ya lo yang nebak lah. Gue yang nebak? Ya. Waduh. Kotor di otak gue nih. Sapu lah kalau kotor. Ya udah. Ya gue gak lihat dah. Ya tuh lihat. Iya. Aduh cuy. Grogi gue sumpah aja. Jangan yang muda dong. Apa tuh cuy? Apa ya? Apa? Sikut. Yes, benar. Wih, easy game. Apa sih? Biasa. Apa sih? Jadi, Gampang banget gitu kan? Gantian dong. Lu yang iya kan? Gantian. Nah, gitu. Jangan ngintip sebelahnya deh. Kayaknya mendingan ini dah. Kayaknya jangan ngintip ya. Awas ya, jangan ngintip ya. Awas jangan ngintip. ya. Apa tuh? Tebak. Udel. Ah? Udel. Anjing gampang banget ya. Udel lu pendek banget. Tapi sebenarnya itu bukan di udel cuy. Mana? Di ya sekitaran udel gitu lah, tapi nggak di dalam banget gitu. Nggak di lubangnya. Benar. Oke. Sama-sama ketebak gitu. Nggak seru anjing. Gila. Itu doang ya? Nggak seru ya? Iya lah, seru sih. Gue seru nih. Mungkin agak yang lebih susah kali ya. Apaan? Iya. Ya, enggak maksudnya yang daerah yang lebih susah gitu kali ya. Oke, boleh. Oke, gue nih. Itu mah gampang cuy. Daerahnya di situ. Dagu kan? Salah. Hidung. Bangsat. Apa? Hidung. Oh, hidung. Aduh, kalah di gua dia sih. Belum tentu sih tapi.
Oke. Jangan nuting ya. Apa ya? Aduh. Ah. Tahu ya. Apa tuh? Apa tuh? Kaki. Wah, salah. Apaan? Tangan doang. Oh, tangannya kasar banget anjir. Tangan gua kayak kaki aja. Disamain sama kaki tangan gua parah banget. Udah berapa tuh, 2 ya? 2, satu lagi nih. Penentuan nih siapa yang kalah, siapa yang menang nih. Penentuan banget nih anjir. Lu dulu ya. Ya. Apa ya gua? Entar gua mikir dulu nih, apa ya? Oke. Jangan lihat ya. Jangan ngelihat. Balik dulu dah. Gimana sih? Oh, ya. Tahu nggak? Pasti dia nggak tahu, nggak bakal tahu nih yang satu ini nih. Pasti dia nggak bakal tahu nih, kalah nih dia nih. Jari kaki. Salah lagi. Apaan? Sikut gua nih. Jari kaki aja kasar semua kayaknya. Sikut gua kasar semua aja. Dah, terakhir nih ya, kalau misalnya gua berhasil nebak berarti lu yang kalah gitu kan. Pos foto gua nih, gua harus menang nih. Pokoknya fix gua harus menang nih, Jun. Ya. Doain gua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lu. Oi. Gampang nih, easy game pasti nih. Apa ya, lembut gitu ya? Apa ya? Squishy kali ya. Iya, lembut banget anjir. Ini. Bener gak? Salah. Serius? Enggak bener. Bener kan? Woi, gua menang. Berarti dia ngepost foto gua, guys. Wih, gila. Nanti yang diposting bukan pacar ya. Ya pokoknya ya ini kita cuman temen doang gitu kan, sebagai dia sebagai tamu gua di sini gitu kan. Nih, gue mau minta quotes dari lo untuk gue. Quotes ya, gua tuh kalau soal quotes tuh kurang gitu. Ya pokoknya intinya nih ya, bagaimanapun proses lu, bagaimanapun kehidupan lu, bagaimanapun kerja keras lu, bagaimanapun susah hidup lu, ingat Tuhan itu membawa kita ke jalan ini, sampai ke sini, sampai ke detik ini, nggak mungkin kalau nggak ada apa-apanya. Percaya nggak lu? Cek. Allah, Tuhan itu membawa kita ke sini, sampai ke detik ini, sampai ke titik ini, sampai lu duduk di sini itu, nggak mungkin kalau Allah itu tidak mempersiapkan sesuatu hal yang besar untuk kita gitu. Gue percaya banget quotes itu gitu. Lo harus kencamkan itu. Jadi mungkin segitu aja dulu buat part kali ini bareng si Ayu Monica. Jadi mungkin kalau misalnya lu suka gitu, lu bisa komen-komen di bawah gitu kan. Terserah jadi lu bisa komen-komen di bawah buat kalian juga yang punya ide, gue bikin apa nih, lu bikin apa yuk gitu, apa ngapain yuk gitu kan. Lu bisa komen-komen di bawah, jangan lupa juga subscribe channel gua Doyo No Cure, dan jangan lupa juga untuk follow Ngopi Lai di @ngopi_lai, dan juga jangan lupa juga untuk follow Instagramnya sih Ayu Monica itu @amonica1232. Nah, Jadi buat tuh. teman-teman juga yang pengen curhat bisa langsung ke Doyo. ya, bisa dulu DM gua atau email ke gua gitu kan, ada di Instagram gua kok email gua tuh. Dan akhirnya gua Doyo, Gua Ayu. see you in the next video guys.